menjelaskan apapun yang terjadi, tapi yang jelas posisi di luar rumah itu sudah banyak anggota Provos, mobil Provos, di mobil dinas, dan mobil kalau tidak salah mobil Satreskrim Jakarta Selatan. Setelah masuk dari garasi menuju dapur, belok kanan ada Kong Liong yang mengarah ke arah ruang tengah yang ada meja makannya. Saya sempat bertanya di situ pada beliau karena ini setelah di dalam rumah ya? Iya, dari masih posisinya masih di dapur. Di dapur. Iya. Baik. Karena terlihat seorang tergeletak di sebelah tangga. Saya tanya, mau dia jenderal? Itu siapa? Joshua. Kenapa jenderal? Kurang ajar dia, sudah melecehkan ibu. Bahasanya hanya seperti itu, melecehkan ibu. Terus kenapa tergeletak? Ya, saya lupa secara persis apakah tembak menembak ataukah ditembak. Tapi yang jelas yang beliau ceritakan seperti itu. Jadi pada waktu itu saudara masih melihat jenazah korban? Masih ada yang mulia. Masih ya? Siap. Saudara datang situ tuh ya? Masih ada yang mulia. Cuman saya lupa penjelasan maksudnya keterangan yang saat itu seperti apa. Tapi yang jelas beliau menjelaskan bahwa ada peristiwa tembak menembak atau Joshua ditembak sama ajudan yang lain. Pada saat masih belum diapa-apakan, masih di situ ya? Mulia. Dan di dalam ruangan itu sudah ada beberapa anggota Pros, 4 atau 5 saya lupa. Kemudian di dalam juga banyak anggota Satreskrim. Saat saya masuk sempat ditanyakan oleh Pak Karo Provos, kenapa bisa sampai di sini? Saya jelaskan saya Ari Cahya dari Bareskrim dan saya bisa sampai di sini karena sambil saya tunjuk Pak FS, saya ditelepon beliau. Dengan posisi mengikuti Pak FS mendekati jenazah Joshua, kemudian setelah saya melihat sekilas sebentar, si Ricky dengan Richard itu seperti menghampiri Pak FS. Kemudian saya tanya ke Ricky karena saya tahu Ricky. Kenapa saya tahu Ricky? Ricky kan dulu mantan ajudan Bapak saat di Dirpidum. Kalau Richard saya nggak tahu. Saya tanya Ricky, ada apa? Ya Dan, tembak menembak dengan Joshua sambil dia menunjuk ke arah Joshua yang posisinya ada di sebelah kanan saya. Saya tanya, kamu Joshua? Siap Dan, kamu yang nembak. Dengan mimik yang tenang, beliau mengatakan, siap Dan, saya yang nembak. Saya nggak tanya banyak. Pada saat saya mau mengarah keluar, ada beberapa atensi dari anggota Provos. Saya keluar. Saya ke garasi ya karena saya bisa di situ kan karena dipanggil Pak FS dan saya bukan penyidiknya, makanya saya keluar kembali. Setelah saya keluar di garasi, saya melihat Pak FS menelpon di bawah pohon karena rumahnya Hook, jadi ada tamannya. Beliau nelpon di situ cukup lama dan saya tidak tahu menelpon siapa. Kemudian ambulan datang. Saat ambulan datang, petugasnya sendirian. Awalnya yang diturunkan itu tempat tidur yang ada rodanya dari mobil tersebut, tapi karena tidak memungkinkan dengan posisi masuk pintu garasi yang kecil sehingga tidak jadi. Lalu kemudian yang diturunkan oleh petugas ambulan itu tandu search and rescue. Kemudian Pak FS masuk ke dalam bersama si petugas ambulan tersebut, terus tidak lama memanggil saya, Cai, tolong bantu angkat jenazah. Saya melihat ke dalam.